Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pertanyaan unik dari jamaah ketika di sesi soal jawab sebuah kajian dengan pemateri Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan soal jawab ini kami angkat, kami upload, kami bahas karena sepertinya soal jawab ini sangat bermanfaat, terutama bagi kalangan yang belum pernah ikut kajian atau belum pernah menyimak kajian-kajian para ustadz yang bermanhaj salaf. Sekaligus menjadi jawaban juga bagi orang-orang yang selama ini hanya mendengar hal-hal yang negatif saja tentang kajian salafi, atau yang banyak disebut oleh pembencinya sebagai Wahabi. Dan tidak panjang lebar, kita langsung saja simak videonya. Saya lahir dari keluarga Muhammadiyah. Tapi setelah berkeluarga, saya terbiasa dengan amalan-amalan NU. Apakah saya harus merubah bacaan di dalam rakaat sholat fardu? Jazakallah khair. Sahih jemaah. Banyak orang berpikir NU Muhammadiyah ini sampai dipikir agama. Ya, ini pemahaman yang harus diluruskan. Kita itu umat Islam. NU itu ormas. Muhammadiyah itu ormas. Ada Al-Irsyad juga ormas. Ada Persis juga ormas. Mungkin ada banyak ormas lainnya. Itu ormas yang mewadai kegiatan-kegiatan. Mereka bukan berkaitan dengan ajaran agama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan dulu, waktu anak SD, anak ditanya sama tetangga, yang tetangga jauh lah. Fik, antum kalau, nggak antum dulu ya. Iyalah, bahasanya kayak gitu. Antum kalau rukuk baca apa? Anak mau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, NU berarti antum. Loh, mana? Iya, kenapa? Kalau anak subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini sunnah aja mah. Makanya tadi ada amal, antum perlu belajar. Kalau tadi antum mengatakan terbiasa dengan amalan Muhammadiyah, terbiasa dengan amalan NU, sekarang antum pelajari. Yang diajarkan oleh Muhammadiyah, mana dalilnya? Oh, ternyata sahih. Yang diajarkan NU, oh ternyata sahih. Berarti ini termasuk amalan yang beragam. Jadi bacaan ruku itu macam-macam. Dan semuanya sunnah gitu loh. Jadi bukan karena NU sama Muhammad, jangan sampai jamaah nama ini menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Nama Ansor dan Muhajirin, kalau sampai menyebabkan perpecahan, itu jahiliyah. Itu di masa Nabi SAW terjadi. Pernah terjadi keributan antara seorang sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka lagi ambil air atau gimana, akhirnya berantem. Akhirnya yang Ansor teriak, ya Allah Ansor! Yang Muhajirin, ya Allah Muhajirin! Ini mau berantem. Sama-sama Muslim. Sama-sama sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah? Aku masih hidup nih di antara kalian. Tinggalkan, itu benar-benar busuk. Maka ingat, ormas ini hanya sekedar wadah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat umat ya, seperti itu. Jadi bukan seperti madhab ya. Enggak. Ini insya Allah nggak ada masalah, antum tinggal pelajari, kalau antum dapat amalan, antum pelajari apa dalilnya. Karena memang jamaah dalam agama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kalau antum kan, ya bukan antum, semualah rata-rata kita itu yang penting sholat, yang penting beribadah, yang penting jadi orang baik. Sehingga ada banyak amalan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita anggap bagian dari agama. Dianggap oleh masyarakat, bahkan sampai diwajibkan oleh masyarakat, karena tadi nggak belajar. Persepsi bahwa sebuah ormas itu menjadi sebuah ajaran agama, sebenarnya itu bukan hal baru kaum muslimin. Dan itu juga bukan kesalahan masyarakat yang awam sebenarnya. Bukan kesalahan masyarakat yang mereka sebenarnya mayoritas kurang di dalam pemahaman agamanya. Tapi ini faktor kesalahan para tokoh yang mereka ini seperti mendoktrin jamaah mereka.
Mereka mendoktrin jamaah mereka untuk menganggap bahwa ormas mereka itu sama seperti agama. Bahkan lebih ekstrim dari itu, mereka mengatakan bahwa yang tidak ikut ormas mereka masuk neraka. Dan itu nyata kaum muslimin. Videonya banyak tersebar. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Ora NU neraka. Nggih, Pak. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Pak Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Itu baru 2 orang tokoh yang mengatakan kaum muslimin. Dan masih banyak lagi video-video yang senada dengan hal itu. Video-video yang mengarah kepada doktrin. Video ajakan agar umat ini ta'assub kepada ormas mereka. Ditanamkan kepada jamaah mereka bahwa selain ormas mereka itu salah semua. Kita sudah simak videonya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal seharusnya ormas itu menjadi sebuah wadah, menjadi tapakan langkah kaum muslimin supaya kaum muslimin ini bisa mengenal agama ini lebih baik lagi. Bukan ormas malah dijadikan seperti sebuah dinding pemisah. Ada ciri khas amaliyah masing-masing. Kalau Muhammadiyah begini, kalau NU begini, kalau Persis begini dan seterusnya. Islam ini satu. Tidak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis. Islam ya Islam. Kemudian masalah ada perbedaan di dalam pengamalan, di dalam masalah amaliyah. Karena memang adanya perbedaan pendapat di dalam hal fikih, itu biasa. Semisal berbeda bacaan ruku, berbeda bacaan sujud, berbeda bacaan tasyahud, berbeda di dalam bacaan doa istiftah. Selama memang dalilnya sama-sama sahih, maka bebas. Silahkan mengamalkan. Yang NU mau mengamalkan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Yang Muhammadiyah mau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Silahkan. Atau sebaliknya. Silahkan. Karena memang dua-duanya dalilnya sahih. Yang jadi masalah itu kalau mengamalkan sebuah amaliyah yang hadisnya palsu. Atau malah tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, tapi pemahaman dan pengamalan dari dalil tersebut tidak mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak mengikuti pemahaman dan pengamalan para ulama rahimahullah. Yang mereka itu mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari mana bisa tahu sebuah amalan itu ada atau tidak ada dalilnya? Bagaimana pemahaman dan pengamalan para sahabat terhadap dalil tersebut? Tentu dengan belajar. Dan memang dengan banyaknya ormas, banyaknya perbedaan di dalam amaliyah, seharusnya itu menjadi sebuah sarana. Menjadi sebuah sarana untuk kita lebih mendalami lagi agama kita ini. Jangan kita fanatik buta kepada ormas. Karena fanatik buta kepada ormas itu menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab utama perpecahan itu lebih berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Coba dengarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30-31. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah mengatakan di akhir ayat itu, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Rupanya yang dibanggakan kelompoknya. Kalau sudah yang dibanggakan kelompok dan namanya, saya yakin pecah umat Islam. Tapi kalau kita lebih berbangga dengan Al-Quran dan hadis, siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita pegang. Yang tidak sesuai, maaf, bukannya saya tidak menghormati Anda, saya lebih kepada Al-Quran dan hadis. Saya yakin umat Islam tidak akan berpecah, Pak. Tapi masalahnya kita lebih berbangga dengan apa yang ada pada kelompok kita.
Buku-buku panduan yang kita pegang di kelompok kita seakan sebuah kebenaran yang tak akan mungkin salah. Padahal Rasulullah sudah mengabarkan bahwa di antara dekatnya hari kiamat akan dibacakan masna. Ya, ketika dibacakan masna tidak ada yang berani untuk mengingkarinya. Ketika ditanya, "Hai Rasulullah, apa itu masna?" Dijawab, semua yang dijadikan panduan selain kitabullah. Hati-hati Pak. Jangan yang kita banggakan itu nama organisasi, yayasan, ustadz, jangan. Yang kita lihat adalah sesuai tidak dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu. Karena kita Islam, agama bukan milik organisasi. Islam bukan milik kiai, bukan milik orang tertentu, tapi Islam milik Allah. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Islam tidak terikat pada satu madhab. Tidak. Makanya inilah ya akhwal Islam. Kita lepaskan ikatan-ikatan hizbiyah itu. Kita lepaskan ikatan-ikatan fanatisme itu. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita lakukan ya akhwal Islam.